والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Amma ba'du. Yang saya hormati para orang tua, para sesepuh, para asatidzah, Al-Mukarram Bapak Haji Marli, Al-Mukarram Bapak Faijan, bil khusus Al-Mukarram Al-Am Al-Ustadz Muzaki, Al-Mukarram Ayahanda Abah Mujib, hadirin bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat taufik hidayah serta maunah dari Allah Subhanahu wa taala, kita kembali berkumpul di Masjid Jami'al Faizin dalam rangka kajian ilmu. Semoga perkumpulan kita ini mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Allah rahmati kita semua, Allah ampuni segala dosa-dosa kita, dan semoga bertambah usia, bertambah dekat kita dengan Allah, bertambah bagus ibadah kita, bertambah banyak zikir kita dan salat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga segala hajat-hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, dengan berkah majelis ilmu Allah kabulkan segala hajat-hajat kita. Segala kesulitan kita dipermudah oleh Allah, yang sakit di antara kita diangkat segala penyakitnya, putra-putri kita jadikan putra-putri yang saleh wassalihah, dan semoga Allah berikan kita rezeki yang melimpah, yang berkah, yang kita bisa gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga duduknya kita pada malam ini Allah catat sebagai amal soleh yang memudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah. Amin, Allahumma amin. Sebelum kita mulai ta'lim kita, terlebih dahulu kita baca Al-Fatihah untuk mu'alif kita dan untuk guru-guru kita yang sudah mendahului kita. Al-Fatihah liruhil Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, Syed Alwi bin Abbas Al-Maliki, Syekh Sulaiman An-Nuri, Syekh Bakar Musari, Syekh Qadir Al-Jalani, wal Habib Saleh Tanggul Gar-Gresik wa Kejasi Musabi Khalban Asas Sumul Arifin wa Sayyid Bantan Bib Hasan Bahrun Syed Muhammad bin Albin Abbas Al-Marki Bib Abdul Qadir Segala Abdullah Satib Salim Satri Allah Bib Qarqil Adni wa Bahmaimun Zubair wa Kaji Ahmad Marzuki wa Kaji Nur Ali wa Jamil Awliya wa Laqtab wal Amjad wal Utasar Badil Sun Jami' Abaina Mahatina Jaddatina wa la kuntan sa'ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan kajian hadis kita, terlebih dahulu mari kita simak nasihat daripada Al-Habib Abdullah Al-Haddan dalam kitabnya Risalatul Mu'awanah. Beliau menganjurkan kepada kita untuk mengatur waktu-waktu kita. Jadi hendaknya waktu-waktu kita dari bangun tidur sampai tidur lagi itu diatur. Kapan waktu makan, kapan waktu bekerja, kapan waktu zikir, kapan waktu mencari ilmu, kapan waktu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hendaknya waktu diatur. Kapan kita baca Quran, kapan kita berselawat, kapan kita beristighfar, kapan kita duduk berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila waktu kita sudah kita atur dari semenjak bangun tidur sampai tidur lagi kita atur, maka akan tampak keberkahan waktu dan akan tampak manfaat usia. Nabi bersabda, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baiknya manusia ialah yang panjang usianya dan bagus amalannya. Jadi bertambah usia ini harus bertambah bagus amalan-amalan kita, harus bertambah bagus ibadah kita. Apabila bertambah bagus berarti bertambahnya usia itu berkah. Semakin dekat kita dengan Allah. Bertambah usia berarti semakin banyak pahala kita. Bertambah usia berarti nanti semakin tinggi derajat kita di surga. Tapi kalau bertambah usia nggak nambah amal soleh,
nggak nambah ibadah, nggak nambah manfaat, justru semakin meninggalkan perintah Allah, semakin berbuat maksiat, berarti umur tersebut bukan umur yang berkah, tapi umur yang sial. Kenapa? Karena semakin bertambah umur, berarti semakin jauh dari Allah. Semakin bertambah umurnya, semakin banyak dosanya. Semakin banyak umurnya berarti apa? Semakin dalam calon api neraka. Calon api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kata Habib Abdul Haddad, diatur waktu. Kapan waktu bekerja, kapan waktu berzikir, kapan waktu membaca Quran, kapan waktu kita makan. Karena kalau tidak kita atur, hidup sekenanya aja, udahlah sesempatnya aja. Apa kata ntar? Kalau sempat ya baca, kalau nggak sempat ya enggak. Nah kalau seperti itu, kalau hidup sekenanya, maka kebanyakan waktu-waktu kita nanti akan terbuang, tidak terisi dengan amal soleh. Makanya ulama mengajarkan kepada kita, ya dari semenjak kita bangun tidur, ya semenjak kita bangun tidur, dari sebelum subuh dianjurkan kita untuk memperbanyak istighfar. Wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur itu mereka banyak yang beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran orang-orang yang istighfar di waktu sahur. Jadi meskipun sholat hanya 2 rakaat, selebihnya perbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah hingga nunggu waktu subuh. Dan ketika adzan subuh, maka disunnahkan untuk sholat sunnah fajar. Ya, rakaat al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar qabliyah subuh itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Dan baca zikir, ada zikir subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali. Itu untuk rezeki. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali, itu untuk melancarkan rezeki. Kemudian setelah sholat subuh, ya bisa membaca Yasin, atau bisa juga membaca zikir, atau bisa juga membaca Al-Quran. Ya, jadi kita harus punya hataman. Jadi Quran itu bukan hanya Yasin saja. Ya, tiap hari baca Yasin bagus, itu dianjurkan. Tapi jangan hanya terbatas dengan Yasin saja. Al-Quran 30 juz. Jadi harus ada hataman. Kita baca dari Al-Baqarah, ya sehari kita baca 1 juz atau setengah juz, atau beberapa lembar semampunya kita. Ya, tandain. Ya, setiap hari bertambah tuh. Ya. Agar apa? Agar nanti kita hatam. Kalau sehari 1 juz, insya Allah sebulan sekali hatam. Oh nggak bisa sejuz, ya udah baca sehari setengah juz 5 lembar, insya Allah 2 bulan sekali hatam. Nggak mampu, baca semampunya, ya sampai nanti hatam. Ya. Atau bisa juga membaca wirdul latif. Itu wirdul latif, zikir-zikir Nabi besar Muhammad di waktu pagi, dikumpulkan oleh Habib Abdullah Al-Haddad menjadi wirdul latif. Ya, itu dibaca bagus. Ya. Setelah itu waktu Isyraq, ya salat sunnah Isyraq, ya. Jadi waktu Isyraq itu terbit matahari, itu salat sunnah salat Isyraq. Ya. 15 menit atau 20 menit dari Isyraq, dari terbit matahari, ya, itu sudah masuk waktu duha. Jadi 15 menit atau 20 menit dari Isyraq itu sudah masuk waktu duha. Ya. Panjang waktunya. Ya memang afdolnya sekitar jam 9. Ya, siang dibagi 4, ya berarti sekitar jam 9 afdolnya. Tapi kalau jam 9 kita sibuk, ya udah sholat semampu kita, dimana kita kok kosong. Ya. Kemudian kapan waktunya panjang? Sampai sebelum zuhur. Ya, yang kerja, yang usaha-usaha. Jadi diatur kapan waktu kerja, kapan waktu usaha, kapan waktunya taklim, kapan waktunya dzikir. Jadi kalau kita nggak bisa mengisi seluruh waktu-waktu kita dengan ibadah, minimal di waktu pagi, ya di waktu pagi dan di waktu malam, kosongin waktu, sempetin waktu untuk zikir, ingat kepada Allah. Ya, mau berapa jam kita buat Allah? Ya baca Quran, mau berapa jam? Oh mau setengah jam, ya udah setengah jam. Mau dapat berapa ayat saja, mau dapat berapa lembar saja, yang penting saya baca setengah jam. Ya.
kemudian baca salawat, kemudian baca istighfar, kemudian baca la ilaha illallah, kemudian baca subhanallah. Jadi zikirnya jangan satu macam doang. Kalau kita zikirnya cuma satu macam saja, nanti kita bosan. Cuman istighfar aja, bosan nanti. Ya. Kemudian juga kalau kita cuma zikir satu macam, kita nggak dapat keberkahan zikir-zikir yang lain. Karena zikir-zikir itu banyak manfaatnya. Ada zikir untuk rezeki, ada zikir untuk menghapus dosa, ada zikir untuk penjagaan, macam-macam zikir. Ya, makanya zikir-zikir Nabi besar Muhammad di waktu malam itu dikumpulkan oleh Habib Abdullah jadi Ratibul Haddad. Ada juga Ratibul Attos, kan zikirnya macam-macam tuh. Ya, ada subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ada subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Ya, ada hasbunallah wa ni'mal wakil, ada ratib atas, ada ratib haddad. Jadi kalau bisa zikir jangan hanya satu macam. Kalau zikir hanya satu macam nanti bosan. Nah, kalau yang baca ratib haddad, ratib atas, insya Allah tuh kita zikirnya banyak. Ya minimal tiap hari sempetin baca Quran, sempetin istighfar, sempetin sholawat. Ya, semampu kita. Kemudian la ilaha illallah semampu kita. Jadi Allah menganjurkan kepada kita untuk zikir yang banyak. Zikir yang banyak ya semampu kita. Ini jangan sampai kita baca Quran 5 juz hari ini. Ya, besok-besok nggak baca lagi. Kenapa? Udah bosan. Jadi setan itu pintar. Setan menghalangi kita nih biar kita nggak zikir. Setan menghalangi kita biar kita nggak baca Quran. Setan menghalangi kita biar kita nggak istighfar. Kemudian apabila setan gagal, apakah setan putus asa? Enggak putus asa. Disuruh zikirnya yang banyak. Udah istighfar 5.000 kali, udah sholawat 5.000 kali. Ya, banyak zikir, sumpah besok-besok udah nggak zikir lagi. Jangan. Jadi zikir semampu kita, sekiranya kita bisa istiqomah. Oh yaudah saya baca la ilaha illallah 100 kali. Kalau 100 kali bagi saya mah udah banyak. Ya, 100 kali insya Allah kalau 100 kali saya bisa istiqomah. Ya, jadi sehat nggak sehat baca tuh 100 kali semampunya kita. Ya, kita sibuk nggak sibuk tetap baca. Jadi semampunya kita. Ya. Kemudian istighfarnya sehari mau berapa kali? Sholawatnya sehari mau berapa kali? Kalau kita udah bisa istiqomah, ini sebulan lancar, tambahin lagi nggak apa-apa dari bacaan yang kita baca. Ya, baik. Semoga kita semua diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala bisa mengisi waktu-waktu kita dengan ibadah. Dan apabila kita sedang ibadah, jangan hanya fokus dengan satu bacaan saja. Ya, meskipun tuh ibadah yang paling afdol, kata Habib Abdullah, ibadah yang paling afdol kan Al-Quran. Afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Paling afdolnya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Ya, Quran adalah paling afdol. Akan tapi meskipun Quran bacaan yang paling afdol, ini jangan sampai zikir-zikir yang lain nggak kita baca. Ya, kalau nggak kita baca yang lain, maka kita nggak dapat tuh keberkahan dari zikir-zikir lainnya. Karena setiap zikir itu memiliki cahaya yang khusus. Setiap zikir memiliki keberkahan masing-masing dan manfaat masing-masing. Baik, kita lanjutkan kajian hadis kita sampailah kita kepada nomor hadis 236. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhai beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati yukabbiru hina yakum thumma yukabbiru hina yarka'u thumma yaqulu sami Allahu liman hamidah. Itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila mengerjakan sholat, beliau bertakbir ketika berdiri, Allahu Akbar. Summa yukabbir hina yarka', kemudian bertakbir ketika akan ruku, Allahu Akbar. Summa yaqul sami Allahu liman hamidah hina yarfa'u sulbahu minar ruku'. Kemudian membaca sami Allahu liman hamidah ketika bangun daripada ruku. Jadi kenapa kok semua kan lafadznya Allahu Akbar? Ketika mau ruku Allahu Akbar,
Ketika mau sujud, Allahu Akbar. Bangun dari sujud, Allahu Akbar. Bangun dari duduk, Allahu Akbar. Tapi mengapa kok bangun dari ruku beda sendiri? Kenapa kok sami Allahu liman hamidah? Nah, ini sudah tauqifi, sudah ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, yang dijelaskan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian summa yaqulu wa huwa qaimun rabbana lakal hamdu. Kemudian ketika bangun dari ruku sami Allahu liman hamidah, Nabi membaca doa rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Jadi bisa dibaca rabbana lakal hamdu mil'as, bisa mil'us, bisa dibaca dua, bisa dibaca mil'us samawati, bisa dibaca mil'as samawati. Nah, kenapa kau baca rabbana lakal hamdu? Nah, dikarenakan ketika i'tidal itu Nabi membaca rabbana lakal hamdu, ya Allah, pujian hanya untukmu, pujian hanya untukmu, mil'as samawati wal ard, sepenuh langit dan bumi. Jadi pujian itu sepenuh langit dan bumi. Nah, ini nanti bacaan selanjutnya, hadis selanjutnya. Baik, jadi intinya kenapa kok kita baca sami Allahu liman hamidah? Karena bacaan ruku itu isinya pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena isinya pujian-pujian kepada Allah, maka sangat pas kalau bacanya sami Allahu liman hamidah. Allah Maha mendengar orang yang memujinya. Jadi kalau ada yang bertanya kenapa kok ini bangun dari ruku pas i'tidal bacanya kok beda sendiri sami Allahu liman hamidah? Yang pertama jawabannya itu sudah tauqifi, sudah ketetapan dari Allah dan Rasulnya. Kenapa subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat? Itu sudah ketetapan dari Allah. Dan yang kedua, dikarenakan bacaan i'tidal isinya pujian yang sangat tinggi kepada Allah. Ini pujian-pujian yang sudah full, pujian sampai puncaknya kepada Allah, maka sangat pas kalau bacanya sami Allahu liman hamidah. Allah Maha mendengar orang yang memujinya. Ya, meskipun ada juga, ya, kita pernah dengar ustadz yang bercerita ketika Sayyidina Ali ingin ke masjid, tiba-tiba ada orang sepuh di depannya. Sayyidina Ali mau menyalip, nggak berani, orang tua. Ya, di belakangnya Sayyidina Ali orang sepuh, pelan banget, ya, pelan. Sedangkan imam sudah takbir, tetap Imam Ali berjalan di belakangnya. Pas udah nyampe pintu masjid, ternyata nih orang tua lurus. Ternyata orang Yahudi, bukan orang Islam. Ya udah, langsung bergegas masuk. Sayyidina Ali mendapati imam sedang ruku. Kan man adrakar ruku adrakar rakaah. Barang siapa yang mendapatkan ruku bersama imam berarti dapat rakaat itu. Ya, jadi kalau kita dapat imam sedang ruku, langsung ruku. Dapat ruku bersama imam, dapat rakaat. Tapi kalau kita ruku, imam bangun begini, nah ini nggak dapat rakaat ini. Ya, kalau selip-selipan nggak dapat. Intinya kalau kita dapat ruku, berarti apa? Kita dapat rakaat tersebut. Ya, misalnya kita datang ke rakaat pertama, imam sudah ruku, langsungnya takbir Allahu Akbar, nggak usah baca Fatihah, langsung Allahu Akbar. Dapat ruku bersama imam, dapat rakaat. Tapi ini terkadang nih anak-anak muda kalau taraweh sengaja ngobrol dulu tuh, ngobrol dulu, bercanda. Imam udah baca surat akhir baru takbir dia. Imam ruku dia ikut ruku, nggak dapat itu. Ya, kenapa? Karena dia lalai, sengaja. Dia sengaja lalai, seharusnya dia bisa untuk dapat baca Fatihah bersama imam. Ini murni memang baru datang, ya, tiba-tiba dapat imam ruku, langsung ruku. Ya, takbir langsung ruku, dapat rakaat, berarti dapat ruku, dapat rakaat bersama imam. Nah, ketika Sayyidina Ali melihat Nabi ruku, mengucapkan alhamdulillah, masih dapat rakaat. Akhirnya apa? Itu Nabi besar Muhammad diperintah untuk membaca sami Allahu liman
hamidah. Ya kan, tapi riwayat yang pas ya ini. Riwayat ini riwayat muttafaqun alaih, riwayat hadis Bukhari wa Muslim. Mengapa kok membaca sami Allahu liman hamidah? Sudah ketetapan dari Allah. Dan yang kedua, dikarenakan bacaan i'tidal itu pujian kepada Allah, maka sangat pas bacanya sami Allahu liman hamidah. Allah Maha mendengar orang yang memujinya. Tsumma yukabbir hina yahwi sajidan. Kemudian Nabi bertakbir Allahu Akbar ketika akan sujud. Tsumma yukabbir hina yarfa' ra'sahu. Kemudian Nabi bertakbir juga Allahu Akbar ketika bangun dari sujud. Tsumma yukabbir hina yasjud. Kemudian bertakbir lagi ketika akan sujud. Tsumma yukabbir hina yarfa'. Kemudian Nabi juga bertakbir ketika bangun dari sujud yang kedua. Tsumma yaf'alu dzalika fi sholati kulliha. Demikianlah tata cara Nabi sholat di tiap-tiap rakaatnya. Bertakbir ketika akan memulai sholat, bertakbir ketika akan ruku, sami Allahu liman hamidah bangun dari ruku, bertakbir ketika akan sujud, bertakbir ketika duduk, bertakbir ketika akan sujud kedua, dan bertakbir ketika bangun kembali. Seperti itulah ucapan-ucapan Nabi di tiap-tiap rakaatnya. Wa yukabbir hina yakum minat nataini ba'dal julus. Kemudian juga Nabi bertakbir ketika bangun dari rakaat kedua setelah duduk tahiyat awal. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Al-ma'na ijmali, makna secara global. Lama ahalan Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabahu fi ma'rifati kaifati shalah al-masru'ah ala fi'lihi faqala sallu kama ra'aitumuni usalli. Jadi Nabi besar Muhammad itu mengajarkan para sahabat-sahabat Nabi tata cara sholat langsung dengan perbuatan Nabi. Ya, Nabi mencontohkan sholat yang baik, dan Nabi bersabda kepada para sahabatnya, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian semua sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jadi sholatnya kita nggak boleh menurut kita. Sholatnya kita nggak boleh menurut enaknya kita, ya. Tapi sholatnya kita harus pas dengan sholatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita biasa sholat tengok-tengok, ya. Kita biasa sholat tengok-tengok, ya. Nabi sholatnya tengok-tengok apa enggak? Enggak. Berarti sholat kita harus dibenerin tuh. Nggak boleh sholat tengok-tengok. Kita sholat biasanya goyang-goyang. Ya, goyang-goyang. Nabi sholat goyang-goyang apa tidak? Tidak, berarti sholat kita harus dibenerin. Jadi intinya nih, habis belajar seperti ini, diangan-angan, direnungin. Sholat saya gimana nih selama ini? Ya, nggak usah ngoreksi orang. Oh, si fulan tuh. Sibuk ngoreksi orang, lupa sama diri sendiri. Akhirnya yang lain selamat, dia doang nggak selamat. Yang lain udah benar, dia doang nggak benar. Jadi habis belajar diangan-angan, sholat saya tadi benar apa enggak ya? Udah persis apa tidak ya? Udah sama apa tidak ya? Kalau belum persis, yuk samain. Ya. Itana sahabatul kiram bidabti sholatihi wa af'ali wa naqli aqwali wa adhkarihi wa hirsan minhum ala ma'rifatis sholatil masru'ah. Dan para sahabat itu sangat bersemangat untuk mengumpulkan tata cara sholat Nabi. Jadi tata cara sholat Nabi, gerakan-gerakan Nabi itu dikumpulkan, dicatat, ya. Kemudian ucapan-ucapan Nabi, bacaan-bacaan zikir Nabi dalam sholat itu benar-benar dijaga oleh para sahabat, dicatat, dibukukan, ya, sebagai penjelasan untuk orang-orang setelahnya. Ya, lihat, untung para sahabat sangat perhatian. Dicatat semua perbuatan Nabi, dicatat semua doa-doa Nabi, dicatat semua zikir-zikir Nabi, sehingga sampai kepada kita. Coba kalau ini zikir-zikiran nggak, tata cara sholat Nabi nggak dicatat sama para sahabat, kira-kira kita tahu nggak tata cara sholat Nabi? Nggak tahu kita. Ya, ini hadis bisa sampai kepada kita. Ini semua jasa para sahabat-sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya, pelajaran dari hadis ini yang pertama, wajib takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram itu wajib. Apa itu sholat? Sholat ialah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim.
Salat adalah perbuatan dan ucapan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Makanya hati-hati, kalau imam belum salam jangan langsung bangun. Bagi yang masbuk, nunggu imam kelar dulu. Assalamualaikum warahmatullah. Ya, assalamualaikum warahmatullah, baru bangun. Jangan imam baru noleh dia udah bangun, itu belum ditutup. Nunggu imam kelar salam baru bangun. Nah, ini perlu dipahami. Jadi takbiratul ihram itu wajib. Takbir ada dua. Ada takbiratul ihram, ada takbiratul intiqal. Takbiratul ihram itu takbir yang pertama, pembukaan. Kenapa dinamakan ihram? Artinya setelah takbir semua yang halal jadi haram. Tolah-toleh hukumnya halal. Tapi kalau udah takbir haram. Ya, ini kalau bocah sholat tolah-toleh ya lucu. Tapi kalau udah dewasa tolah-toleh sholat udah nggak lucu lagi nih. Ya. Anak kecil ngobrol sholat ya masih kecil, tapi kalau udah besar, nah ini udah nggak benar lagi. Ya, jadi intinya semua yang halal jadi haram kalau sudah takbir. Allahu Akbar. Ya, lafaz Allahu Akbar itu rukun qauli. Ya, ini perlu saya ulangi, ilmu memang harus diulang-ulang. Kalau nggak diulang-ulang kita lupa. Jadi biar lekat harus diulang-ulang. Rukun qauli itu rukun yang wajib dibaca, yang kita wajib dengar. Kalau kita nggak dengar, maka sholat kita tidak sah. Ada 5 yang wajib kita dengar, tapi nggak perlu keras-keras. Jangan sampai mengganggu kanan, kiri, depan, belakang. Kalau kita sampai mengganggu kanan, kiri, dan depan, belakang, maka hukumnya makruh. Kita berdosa kita. Sampai ganggu kanan, kiri. Jangan sampai nih kanan kiri kita jadi nggak khusyuk sebab kita. Jadi makmum itu nggak boleh mengeraskan suara kecuali amin. Amin saja yang boleh mengeraskan suara amin, baru keras suaranya. Selebihnya cukup kita saja yang dengar. Pertama takbiratul ihram, ini rukun qauli. Allahu Akbar itu rukun. Angkat tangannya sunnah. Nah, ini perlu dipahami ini. Ya. Jadi takbirnya Allahu Akbarnya rukun wajib. Ngangkat tangannya sunnah. Nggak wajib ngangkat tangannya. Makanya wa yusannu raf'ul yadain fi arba'ati mawadhi. Disunnahkan mengangkat kedua tangan itu hanya di 4 tempat. Jadi ngangkat tangan tuh nggak ada yang wajib, sunnah semua. Tapi meskipun sunnah kerjakan. Ya, pertama ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar. Allah, ini jempol taruh di bawah. Ya. Telunjuk semua sejajar dengan telinga. Tidak terlalu begini, tidak terlalu begini. Ya. Allah, ya. Ini seakan-akan ngebuang semua ke belakang. Allahu Akbar. Artinya apa? Semua selain Allah kita buang dulu. Pekerjaan kita, usaha kita, bisnis kita, dunia kita, urusan rumah, semua buang dulu. Allahu Akbar. Ya, hanya Allah yang besar. Kalau kita takbir Allahu Akbar masih ingat kepada pekerjaan, apa kata Allah? Bohong. Bukan Allah yang paling besar, kerjaan ente paling besar. Buang dulu itu semua. Ini kata Imam Ghazali, betapa banyak orang yang sholat nggak mabok dia, tapi nggak sadar dengan bacaan-bacaan sholatnya, padahal nggak mabok. Ya. Kalau orang mabuk kan nggak sadar tuh sama ucapan-ucapannya. Nah ini banyak orang sholat nggak mabuk padahal, tapi tetap aja nggak sadar dengan bacaan-bacaan sholat. Jadi buang dulu semua selain Allah, buang dulu. Allahu Akbar. Angkat tangan sunnah pertama ketika takbir. Yang kedua wa inda ruku, ketika mau ruku angkat tangan. Allahu Akbar, angkat tangan dulu. Ruku. Yang ketiga wa indal i'tidal, ketika i'tidal. Bangun dari ruku, tidak. Sami Allahu liman hamidah. Sunnah juga ngangkat tangan. Nah, kapan lagi sunnahnya? Sunnahnya ketika wa indal qiyam minat tasahudil awal.
ketika bangun dari tasawuf awal. Jadi bangun dari rakaat pertama nggak sunnah ngangkat tangan. Kan rakaat pertama nih, sujud kedua kan langsung berdiri kan, Allahu Akbar. Sunnahnya Allahu Akbarnya doang, ngangkat tangannya nggak sunnah, langsung saja sedekap. Ya. Kemudian rakaat ketiga juga langsung sedekap. Jadi sunnahnya hanya ketika bangun dari rakaat kedua setelah tasyahud awal. Subuh nggak ada tasyahud awal. Zuhur, asar, maghrib, isya. Ketika rakaat kedua bangun dari tasyahud awal, ya at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Boleh begini, boleh juga begini. Sama-sama sunnah. Ya, asyhadu an la ilaha illallah. Tidak terlalu tegak, ya, tidak terlalu ke atas, sedang begini, agak rendah dikit. Asyhadu an la ilaha illallah, isyarat pengesaan kepada Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baru Allahu Akbar, sunnah ngangkat tangan. Ya. Jadi sunnah ngangkat tangan ketika bangun dari rakaat kedua. Bangun dari rakaat ketiga nggak sunnah ngangkat tangan, langsung saja sedekap. Bangun dari rakaat pertama nggak sunnah ngangkat tangan, langsung sedekap. Ya, jadi intinya ya kita bisa tahu nih perbedaan antara orang belajar dengan yang tidak belajar itu ketahuan dari ngangkat tangannya. Ya. Oh, dia bangun dari rakaat ketiga ngangkat tangan, ya ketahuan nggak belajar berarti. Ya, jadi intinya sunnah ngangkat tangan ketika takbir, ketika ruku, ketika i'tidal, dan yang keempat terakhir ketika bangun dari rakaat kedua. Selain empat ini tidak sunnah ngangkat tangan. Ya, baik. Intinya bacaan takbirnya Allahu Akbar, takbiratul ihram itu rukun wajib. Ngangkat tangannya sunnah. Nah, yang kedua, wujubut takbir fi halatin naqli inda Ahmad wal jumhur ala nadbih. Wajib takbir intiqal di semua keadaan menurut Imam Ahmad. Ya, akan tapi menurut jumhur ulama takbir intiqal itu sunnah. Ya, takbir ada dua, ada takbiratul ihram, ada takbir intiqal. Apa intiqal? Takbir perpindahan dari rukun berdiri ke ruku, dari ruku ke i'tidal, dari i'tidal ke sujud. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, itu namanya intiqal. Takbir perpindahan. Kira-kira jelas seperti apa? Takbir perpindahan menurut Imam Ahmad wajib. Tapi menurut jumhur ulama, menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i itu sunnah. Ya. Yang ketiga, rukniyatul i'tidal fi kulli raf'in min ruku' aw sujud. Ya, i'tidal itu termasuk rukun. Ya, yang tidak i'tidal maka salatnya tidak sah. Kemudian yang keempat, sunnah menggabungkan antara tasmi' wa tahmid. Sami Allahu liman hamidah. Kemudian baca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du lil imam wal munfarid. Baik bagi imam maupun bagi makmum, baik yang sholat jamaah maupun sholat sendiri sunnah. Baca Sami Allahu liman hamidah dan baca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Kira-kira jelas seperti ini? Jelas ya? Ya. Kemudian yang tidak hafal Rabbana lakal hamdu boleh hanya baca Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu nggak hafal, ya udah diam aja. Ya, baca sehafalnya. Zikir apa saja boleh. Ya, zikir apa saja boleh. Boleh subhanallah, subhanallah, subhanallah boleh. Atau boleh alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu boleh. Jadi intinya nggak ada ceritanya orang nggak bisa sholat. Semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian selanjutnya, jadi
jumlah takbir di dalam salat 5 waktu ya berikut takbiratul ihram itu ada 94 takbir. Kan salat itu ada 5 waktu: subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, dalam 5 waktu tersebut jumlah takbirnya sebanyak 94 takbir. Ini sama ulama sampai dihitung, Pak. Sampai jumlah takbirnya pun dihitung. Jadi sehari kita takbir mengucapkan Allahu Akbar, ya, baik itu takbiratul ihram maupun takbir intiqal, itu sebanyak 94 takbir. Percaya gak, Pak? Percaya aja mendingan. Kalau nggak percaya hitung. Kalau nggak percaya hitung sendiri. Nah, rinciannya fi kulli rubaiyatin ithnataini wa isrina takbirah. Ya. Di setiap 4 takbir, di setiap 4 rakaat itu ada 22 takbir. Ya, surat Isya nanti nih. Kan 4 rakaat. Itu kita baca Allahu Akbar sebanyak 22 kali. Zuhur 4 rakaat itu kita ngucapin takbir Allahu Akbar sebanyak 22 kali. Asar juga 22 kali. Ya, 22 kali 3 berarti berapa? 66 takbir. Ya, jadi di sholat 4 rakaat yang jumlahnya ada 3, kita membaca 66 takbir. Tapi sholat thulathiyah sab'ata asyar takbirah. Dan di dalam sholat 3 rakaat, sholat maghrib saja ya. Dalam sholat 3 rakaat kita membaca 17 takbir. Jadi maghrib tadi kita baca 17 takbir. Kalau isya, zuhur, asar kita baca 22 takbir. Ya. Kemudian wa fi sholati tsunaiyah ahada asyara takbirah. Dan dalam sholat 2 rakaat sholat subuh kita baca 11 takbir. Ya. Semuanya ya apabila digabungkan sebanyak 94 takbir kita baca setiap harinya di dalam 5 waktu sholat. Ya, semoga dengan kita membesarkan Allah Subhanahu wa taala semua kehidupan kita dipermudah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Hadis ke-237 An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dari Abu Sa'id Al-Khudri semoga Allah meridai beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulu Nabi besar Muhammad, idza rafa'a ra'sahu minar ruku', apabila bangun dari ruku beliau membaca Allahumma rabbana lakal hamdu mil as-samawati wal ardu wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Baca bisa bil a bisa mil u. Ahlas sana'i wal majdi ahakku ma qal abdu wa kulluna laka abdun Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jadi minkal jad. Ya, jadi memang zikiran dalam surat itu banyak ya, yang biasa kita baca sampai Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ard wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ya. Baik, al-makna al-ijmali, makna secara global, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan jawami'ul kalim. Ya, Nabi apabila berkata ucapannya singkat tapi memiliki makna yang sangat mendalam. Ya, hadis-hadis Nabi besar Muhammad ucapannya singkat, tapi penjelasan, penjabaran dari ucapan Nabi itu sangat luas. Ya, itulah orang cerdas. Kalau orang cerdas, ucapan singkat tapi memiliki makna yang sangat banyak. Beda sama orang yang tidak cerdas, ucapan banyak tapi nggak ada artinya. Ya, ucapannya banyak tapi tidak ada arti. Ya. Fadu'ahu akmalud du'a. Doanya Nabi itulah doa yang paling sempurna dan yang paling meliputi dari semua hajat-hajat manusia. Dan Nabi besar Muhammad terkadang berdoa di dalam sujudnya. Ya, dalam sujud Nabi berdoa. Tapi tasahudul akhir qabla salam, terkadang Nabi juga berdoa ketika tasawuf akhir sebelum salam. Fil alamin innaka hamidum majid, itu Nabi berdoa.
Ya, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wa min fitnatil mahya wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ya, itu Nabi berdoa, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari adab kubur, dari adab neraka, dari fitnah hidup, fitnah mati, dan fitnah dajjal. Ya. Dan Nabi juga terkadang berdoa ketika bangun daripada ruku, ketika Rabbana lakal hamdu, ketika i'tidal, itu kadang Nabi juga berdoa di situ. Jadi intinya doa Nabi, bacaan zikir Nabi dalam sholat itu bermacam-macam. Ya, riwayatnya juga banyak. Intinya ini kita jangan mudah menyalahkan orang. Ya, intinya baca zikir yang mana saja boleh, asalkan sesuai dengan riwayat-riwayat hadis-hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan doa Nabi ketika i'tidal ini isinya adalah pujian dan sanjungan kepada Allah. Isinya wa'tiraf, pengakuan kelemahan diri, permohonan, minta rahmat, minta kasih sayang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allahumma rabbanakal hamdu. Ya Allah, rabbanakal hamdu. Kami memuji hanya kepada Engkau. Jadi kami memuji hanya kepada Engkau. Mil as-samawati wal ard. Pujian sepenuh langit dan bumi. Ya, pujian sepenuh langit dan bumi. Langit 7 lapis langit. Kemudian apa? Ada arsy, ada kursi, semua tuh 7 lapis langit ke atas. Wal ard, dan apa? 7 lapis bumi ke bawah. Ya Allah, segala puji bagi Engkau sepenuh langit dan sepenuh bumi. Jadi kalau pujian itu berupa jasad, itu berupa jasad susunan sampai dari dasar bumi sampai langit yang paling tinggi. Artinya apa? Artinya kami memuji Engkau ya Allah dengan pujian yang full pokoknya. Pujian yang puncak. Itu maksudnya. Waktu habis ya. Jadi intinya, ya Allah, segala puji bagi Engkau, pujian yang sangat tinggi, pujian yang sangat agung. Ya, sepenuh langit dan bumi. Dan wa mil'a ma syi'ta min sya'in ba'du. Dan sepenuh sesuka Engkau ya Allah. Ya, sepenuh sesuka Engkau yang Engkau ketahui dari ciptaan-ciptaan Engkau. Ahakku maqal abdu, inilah yang pantas diucapkan oleh seorang hamba. Jadi yang pantas diucapkan oleh seorang hamba apa? Ialah memuji kepada Allah, pengakuan keesaan Allah, dan pengakuan bahwasanya kita tidak ada daya, tidak ada kekuatan. Ya, kebaikan semua yang ngatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allahumma la mani'a lima a'taitah. Jadi ada tambahan nih. Ini biasanya kita baca ketika habis sholat. Tapi ternyata dari riwayat Nabi dalam i'tidalnya baca juga Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, tidak ada yang dapat menghalangi sesuatu yang sudah Kau takdirkan Kau beri. Jadi nih pasang keyakinan di hati kita. Ini rizki udah diatur sama Allah. Kalau udah ditakdirkan itu rizki akan sampai kepada kita, siapapun dia tidak ada yang bisa menghalangi. Meskipun manusia sepenuh bumi semuanya sepakat untuk menggagalkan rezeki kita, bahkan dibantu oleh jin sekalipun, itu nggak bakal bisa. Kenapa? Kalau udah takdirnya sampai kepada kita, bakal sampai. Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, tidak ada yang bisa menghalangi takdir yang Kau berikan. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang bisa memberi sesuatu yang sudah Kau takdirkan tidak Kau beri. Ya, ini takdirnya rezeki bukan buat kita. Takdirnya ini rezeki bukan buat kita. Meskipun semua nolongin kita, manusianya, jinnya nggak bakal sampai kepada kita. Kita punya tender nih. Tender ini bukan rezeki kita. Tetap meskipun semua bantuin kita, mau pejabatnya, mau semuanya bantu kita, tetap gagal. Kenapa? Karena itu tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yanfa'u dzal jad minkal jad, dan tidak bermanfaat kekayaan,
pangkat, kekuasaan, kebesaran itu nggak bermanfaat, nggak bisa merubah takdir yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu ya, dipasang keyakinan, ya, pasang keyakinan, mantapkan keyakinan kita, rezeki sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu yang sudah ditakdirkan sampai kepada kita, nggak akan bisa siapapun menghalanginya. Dan sesuatu yang bukan takdir kita, bukan rezeki kita, nggak akan sampai kepada kita meskipun semua akan membantu kita. Baik, adapun pelajaran apa saja dapat kita ambil dari hadis ini, insya Allah akan kita sampaikan pada pelajaran akan datang.